halo semuanya yang sudah bergabung di live kali ini ya. Kita bertemu lagi di live-nya regional ya, IP regional dari Lamongan. Oke, hari ini saya yang akan memandu live hari ini bersama saya Dewi dari Hima IP Lamongan gitu ya. Uh, Hari ini mau ngapain gitu ya, kok pagi-pagi gitu ya, tumben banget nih di jam 9 pagi. Kita cari suasana baru ya, pagi-pagi, biar fresh gitu ya, meskipun mungkin di jam-jam sibuk nganter sekolah anak yang sudah mulai masuk, atau menemani aktivitas anak di pagi hari ini. Oke, kita kenalan dulu nih, siapa yang live hari ini, dari mana gitu ya. Uh, Hari ini kami dari Hima IP Lamongan, dari Himpunan Mahasiswa Ibu Profesional Lamongan, ikut memeriahkan nih dalam rangkaian Road to gitu ya, Road to Konferensi Ibu Pembaharu gitu ya. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih. Adakah yang sudah hadir bersama kita? Oke. Ada nggak ya yang sudah hadir? Oke, hai, halo Mbak Derin, Mbak Dewi, Daworo. Terima kasih Daworo yang pastinya banyak padat agendanya sudah hadir, Masya Allah. Ada lagi nggak ya yang sudah hadir? Sebelum kita simak menyimak, kita ngobrol, kita bincang. Oh, ada Mbak Diana nih. Siap ngilmu bersama Hima IP Lamongan. Terima kasih Bu Kahima. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi yang sudah? Ya, ada yang masih mungkin mau join-join masuk, ada yang masih beresin yang lain, nggak apa ya, kita mulai dulu gitu ya. Oke, pagi ini kami akan melakukan gitu, talk show bersama. Kita simak-simak bersama, bincang-bincang bersama seseorang yang luar biasa gitu ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih beberapa agenda dari Hima. Apa aja sih bagian Hima gitu ya. Hima Himpunan Mahasiswa IP Lamongan gitu ya. Banyak banget kegiatannya sebenarnya. Ini adalah salah satu dari Prana Citra Buana. Prana Citra Buana itu adalah program kerja dari Hima. Salah satunya adalah Prana Citra Buana Talk Show yang biasanya dilakukan 1 bulan sekali. Hari ini adalah edisi spesial Road to Konferensi Ibu Pembaharu. Apa konferensi Ibu Pembaharu? Ada yang tahu? Udah tahu ya? Ada yang udah tahu nih semuanya nih. Udah ngikutin konferensi-konferensi Ibu Pembaharu. Salah satunya hari ini dia adalah rangkaian. Jadi Hima dari regional Lamongan juga ikut ikut berkontribusi dalam memeriahkan konferensi Ibu Pembaharu. Hari ini talk show spesial rangkaian dari konferensi Ibu Pembaharu. Ada selain talk show di Hima juga ada Kamis Ngilmu, ada Sabtu Happy Family, dan banyak lagi. Kita juga punya Himax, yaitu apa kira-kira? Ada yang sudah pernah baca ya Himax yang segera hadir lagi nanti di bulan November ya, kita nantikan. Oke, itu perkenalan dari Hima IP Lamongan. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi nggak ya yang nambah nih? Yang udah menyimak-nyimak? Ada lagi yang hadir? Oke, kita tunggu ya, sambil kita tunggu. Hari ini yang bersamai kita nih sebagai operator yang luar biasa ada Mbak Ria dari negeri di sana yang luar biasa. Terus kita akan mengenalkan nih siapa sih pembicara kali ini akan talk show sama kita. Oke, beliau adalah seorang praktisi. Beliau tinggal di Lamongan, regional Lamongan, asli Lamongan nggak ya? Nanti kita tanya lah, boleh. Beliau tinggal di Lamongan, praktisi pendidikan beliau ya, karena langsung berhadapan mengajar gitu ya. Beliau juga owner dari rumah baca di sana. Beliau seorang mahasiswa Bunda Produktif Batch 2 yang saat ini sudah mulai perkuliahannya juga gitu ya. Beliau adalah, oke, kita tampilkan nih sedikit profil beliaunya. Nama lengkapnya adalah Lailatun Nisfah. Oke, beliau membersamai seorang putra yang berusia 10 tahun.
ada alamatnya ya. Beliau kalau mau berkunjung ke rumah baca, namanya Rumah Baca Cinta Cita. Oke, luar biasa. Nggak berpanjang-panjang ya, langsung aja mungkin. Apakah beliaunya sudah hadir di sini? Oke, nah ini beliaunya. Oke, assalamualaikum Mbak Niswa. Salam Mbak Dewi, cerah sekali hari ini. Alhamdulillah. Suaranya jelas nggak ya ini? Jelas, Tadi saya agak. Oke, bentar-bentar. Oke, jelas nggak Mbak? Kayak jelas. Mbak Niswa agak putus-putus. Oh ya, Nggak? Oke, kita coba deh. mungkin dari Oke, yang oke, lain sudah. Sudah, sudah ya. sudah. Oke. Alhamdulillah sudah. Oke. Eh, kita perkenalan dulu nggak nih Mbak? Tadi udah sedikit nih kita perkenalan gitu ya. Mbak Lailatun Nisfa. Oke. Mbak, sekarang ini sebelum mulai tanya, jam 9 ada jadwal ngajar nggak nih Mbak? Untuk hari Kamis ini piket. Kebetulan, Oh, alhamdulillah, tanggung jawab yang lain sudah disiapkan tadi sehingga bisa terkumpul bersama ibu-ibu hebat di sini bersama Mbak Dewi dan teman-teman oke. yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, ini jadinya Mbak Niswa sudah mengatur semuanya agar semua bisa terlaksana dengan baik ya. Terima kasih ya sebelumnya Mbak Niswa ya. Oke, Mbak Niswa, Sama-sama. hari ini kita mau bicara apa nih kira-kira? Langsung saja. Oke, boleh langsung aja ya. Oke, langsung aja kita, atau mau memperkenalkan lagi nih lebih detailnya. Boleh, silakan dulu deh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. hadir undangan khusus nih berbagi dan sebenarnya saya juga yang belajar bersama ibu-ibu muda yang hebat ini. Hari ini saya akan sharing sedikit ilmu yang sudah saya terapkan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, barangkali ada yang belum kenal karena member IP semakin bertambah ya. Ini saya ini angkatan angkatan babat alas. Luar biasa. Kenal, nama saya Lailatun Nisfa, bisa disapa dengan Nisfa. Saya tinggal di Lamongan, tepatnya di Kecamatan Turi, Desa Kemelati Gede. Nah, teman-teman barangkali yang dari Tuban atau Bojonegoro bisa mampir ke rumah baca yang kita buat sebagai proyek family bersama untuk para tetangga dan juga untuk sekolah-sekolah sekitar. Buku-buku di sana adalah usia anak TK sampai MI. Untuk yang remaja belum ada. Cuma untuk buku-buku parenting, insya Allah bisa join juga dengan Bu Zuhriyah Hidayati, wali amanah dari IP kita. Nah, itu bisa berdekatan karena rumah kami hanya lahan desa, sehingga untuk kalau manggil Bu Hidayah bisa ke saya, kalau ke saya bisa ke Bu Hidayah. Jadi bisa Mampir, sekali mampir. ya mampir-mampir jumpa fans nanti ya. Saya sediakan apa? Boleh. Dijadwalkan. Oke, cukup Mbak Dewi perkenalan dari saya. Oke, terima kasih Mbak Niswa. Kita sudah semakin mengenal ya dengan pembicara kita hari ini. Hari ini kita akan gali tentang apa gitu kira-kira. Yang pastinya tentang anak-anak, tentang finansial gitu ya. Bagaimana kemudian anak-anak kita cerdas mengelola finansial sejak kecil gitu ya Mbak Niswa. Atau mungkin gimana nantinya kita simak sama-sama. Yang menyimak hari ini jangan lupa kalau mau ada yang langsung ditanyakan daripada lupa gitu kan ya, langsung aja diketik gitu. Oh, penasaran tentang ini atau tadi Mbak Niswa bicara tentang apa gitu, langsung aja diketik gitu ya biar nggak lupa. Oke, kita mulai aja. Silakan Mbak Niswa, dimulai boleh. Oke, terima kasih Mbak Dewi atas waktunya. Saya mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bersama untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak-anak kita. Nah, saya mengambil tema dari KIP nomor 1 yaitu saya ibu tangga dan saya bangga. Mungkin
apa ya, jargon atau isu ini itu belum terasa untuk semua ibu. Alhamdulillah diperkenalkan dengan IP sehingga kita menjadi ibu rumah tangga yang percaya diri, yang sekatan, yang produktif sesuai dengan kuliah-kuliah yang pernah kita lalui. Alhamdulillah itu sangat membantu membentuk karakter kita, kemudian bisa lebih bijak dalam mendampingi anak, dan outputnya kita bisa menjalani dengan bahagia. Itu yang terpenting. Nah, teman-teman, hari ini saya mau sharing sedikit ilmu yang pernah saya pelajari. Kalau tidak salah di Bunda Sayang, mungkin level 8 kali ya, itu yang cerdas finansial. Mbak Dewi ini juga mahasiswa Bunda Sayang ya? Ya, betul Nah, sekali. Bunda Sayang batch 7. sudah belajar tentang cerdas finansial belum, Mbak Dewi? Belum. Kita baru Oh, zona 4. ya. Nanti saling berbagi. Ya. Mungkin saya yang lupa. Jadi sebagian ilmunya, sebenarnya harapan saya seluruhnya ilmu saya terapkan, tapi kadangkala ternyata angan dan praktek itu jauh berbeda. Tapi kita bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, hari ini tema yang mau saya bagi adalah cerdas finansial. Ya, kalau berbicara tentang finansial memang sepertinya tidak akan lepas ya, mindset kita itu pasti adalah dalam tanda kutip adalah uang. Nah, kalau menurut teman-teman kita diskusi ringan saja, cerdas finansial menurut teman-teman apa ya? Bisa tulis di chat, kolom komentar, atau menurut Mbak Dewi cerdas finansial itu saya cerdas finansial itu bagaimana kita mengelola seefektif mungkin uang yang ada, gitu, dan sebermanfaat mungkin. Ya, benar-benar itu yang kita harapkan. Tidak itu ya, tidak lepas dari uang, Mbak Dewi tadi mengelola uang. Betul, Padahal finansial gitu ya. Itu banyak sekali. Nah, ini teman-teman dari pembelajaran cerdas finansial ini kita akan membuka mindset bahwa rezeki itu nanti tidak hanya berbicara tentang uang, tapi masih banyak hal yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau berbicara uang, siapa sih yang tidak suka? Ada nggak yang tidak suka? Ya, Mbak Dewi suka? Suka banget. Kali tidak suka, saya mau loh menerima. Oh, gitu ya Mbak ya. Oke, bisa next Mbak Nia. Oke, nah pertanyaan saya pertama kali untuk teman-teman adalah sejak usia berapa sih anak bisa dikenalkan pada konsep nilai uang? Karena memang tidak jauh dari uang, maka yang kita bahas memang adalah konsep nilai uang. Karena untuk anak usia dini, jika mengerti nilai uang nanti akan berlanjut menjadi bisa mengelola segalanya nanti insya Allah. Menurut Mbak Dewi, sejak usia berapa ya bisa dikenalkan dengan konsep nilai uang? Sejak sedini mungkin sih, sejak sedini mungkin. Bukan mungkin kalau awal bukan langsung uang kali ya, mungkin tentang nilai sesuatu gitu kan, nggak langsung uang gitu, tapi nilai sesuatu gitu kali ya. Ya, betul sekali. Jadi lebih konkret ya, karena kita kan mendampingi anak kan dari 0 usia, sehingga harus disesuaikan dengan usia yang bisa diterima oleh anak. Pembelajarannya harus bisa diterima oleh anak. Nah, kalau menurut saya sedini mungkin, sedini mungkin itu artinya karena kita kan sudah mendampingi ini dari lahir dalam kandungan, nah sehingga ketika anak sudah bisa diajak komunikasi, bisa diajak diskusi, disitulah kita mulai masuk lewat teladan-teladan dari kita. Tapi rata-rata yang bisa mulai dikenalkan dengan konsep nilai uang, kalau Mbak Dewi tadi kan memang nilai barang ya, karena memang banyak, cerdas finansial itu luas sekali. Nah, salah satunya adalah dengan nilai uang. Kalau nilai uang ini bisa dikenalkan sejak anak mulai bisa diajak komunikasi, atau paling tidak insya Allah umur 3 tahun sudah bisa
di ada tahapan-tahapannya yang bisa kita lakukan untuk belajar bersama anak tentang konsep nilai uang tersebut. Bisa lanjut, Mbak Ria? Nah, hari ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara mengenalkan konsep nilai uang pada anak. Oke, lanjut Mbak Ria. Nah, pertama adalah teladan. Anak kita itu kan selalu bersama kita ya. Ketika kita lengah pun, anak itu dengan teliti akan memperhatikan kita, ya enggak sih? Betul. Sehingga apa yang kita lakukan dan hati-hati ini ditirukan. Padahal kita kan kadang lengah ya, artinya kita berusaha memberikan teladan yang baik, tetapi ada sesuatu yang kadangkala kita ada errornya, ada capeknya, kemudian terlontar sesuatu yang buruk. Nah, dari sinilah kita bisa meminta kepada Allah, ya Allah semoga ketika saya dalam keadaan salah tidak terlihat oleh anak, atau kalau memang terlihat maka mohon lupakan secepatnya. Nah, itu salah satu doa yang saya lakukan. Kita berusaha yang terbaik, berperilaku yang baik di setiap hari. Nah, untuk mengelola uang ini, ketika kita mau anak kita itu bisa mengelola uang dengan baik, maka bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Artinya jika kita menginginkan sesuatu, kan kita dilihat nih, ibu mau belanja ini. Padahal kemarin barusan beli gamis katakanlah, kok sekarang beli lagi. Nah, biasanya anak itu kan kritis sekali terhadap apa yang kita lakukan. Nah, dari proses-proses seperti itu kan kita bisa kendalikan, atau kalau memang kita butuh sesuatu untuk membeli, kita bisa menjelaskan, oh ini karena kita butuh nak, sehingga kita membeli barang itu. Jadi kita tunjukkan bahwa semua yang kita inginkan itu tidak harus dituruti saat itu juga, tapi harus dikelola dan bisa jadi kita harus sabar menunggu waktu yang pas dan tentunya budget yang pas. Oke, next Mbak Ria. Yang kedua, berikan jatah harian atau mingguan. Ini bisa kita mulai sejak anak usia SD atau MI. Usia berapa ya? Usia 6 tahunan lah, itu bisa kita mulai mempercayakan anak terhadap jatah harian yang menjadi haknya. Kemudian nanti ketika 1 tahun katakanlah bisa berhasil, maka kita bisa tingkatkan memberikan jatah mereka itu dalam jumlah harian kali 7, yaitu mingguan. Sehingga di sini anak akan belajar untuk mengelola uang dan membelanjakan sesuatu yang dia butuhkan. Nah, dari sini anak-anak bisa belajar memilih dan memilah mana yang benar-benar dia butuh. Kalau ternyata dia ingin sesuatu yang belum dia butuh, kemudian dia itu uang jatahnya habis, ya kita harus memberikan semangat bahwa ternyata yang dia lakukan kemarin itu ada yang perlu diperbaiki, sehingga nantinya anak bisa belajar dari pengalamannya tadi, sehingga kekuatan kita atau bisa dibilang rasa tega itu perlu kita kuatkan dulu. Ketika kita tidak tega rek, anak njaluk katakanlah sudah pagi sudah bakso, kemudian malamnya minta nasi goreng, nah kan itu bisa berlebihan lah, sehingga kita bisa mengkomunikasikan bahwa kita perlu mengelola mana yang kita butuhkan, mana yang kita tidak butuhkan. Oke, lanjut Mbak Ria. Yang ketiga adalah biasakan anak untuk menyisihkan jatahnya dengan teratur. Nah, ini konsep menabung mulai kita tanamkan. Jika tadi anak berhasil
menggunakan jatah hariannya, katakanlah kita bisa kira-kira dan kita ajak anak untuk membuat kesepakatan berapa sih yang dia butuhkan perharinya. Misal kalau 10.000, nah 10.000 itu ketika anak bisa mengelola dengan baik dan hanya menggunakan sebagian, misalnya dari 10.000 baru dia gunakan 3.000, maka itu sudah menjadi haknya. Nah, jangan orang tua sudah tidak boleh mengambil lagi, mana kembalianmu, enggak. Tapi coba sisihkan dari haknya. Jadi kita buatkan kaleng, kita bikin bersama, bisa menjadi project family untuk anak kita, sehingga ketika ada uang yang sisa, maka segera dia tabungkan di situ. Nah, bertambahnya usia, kita kenalkan bahwa yang menyimpan uang yang baik adalah melalui bank. Kita bikinkan tabungan khusus untuk anak. Sekarang itu kan banyak itu Mbak, beberapa bank itu ada yang program senior itu kan sudah banyak ya. Kalau saya, pengalaman saya itu, maaf ini Lamongan, tapi saya mendapatkan manfaat dari program tersebut. Untuk Bank Daerah Lamongan itu saya suka sekali. Mereka itu punya program kaleng. Nah, jadi nasabahnya itu dikasih buku rekening sama kaleng. Nah, itu uang receh-receh itu taruh situ, Mbak. Nah, ini awalnya anak saya, Haikal, itu suka menabung itu dari situ. Jadi sisa-sisa ada uang 500 atau 1.000 itu bisa masuk situ. Kemudian 1 bulan sekali saya ajak ke bank untuk menyetorkan sendiri. Di situ dia bisa melihat berapa sih uang yang bisa saya kumpulkan, berapa saat ini uang yang saya punya itu bisa dilihat dari rekeningnya, dan itu sangat menarik menurut saya. Dari situ anak saya bisa paham betul tentang nilai uang. Jadi ini mempermudah juga menunjang untuk nilai matematikanya. Tematik matematika SD atau MI itu kan ada materi tentang nilai uang. Alhamdulillah ya, melalui itu luar biasa. Berpraktek langsung ya. Uang beneran. Hanya belajar teori. Tapi kita bisa sesuaikan dengan kemampuan anak ya. Sehingga bisa dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang dia butuhkan, dan sekiranya dia mampu. Jadi peran kita ya memang harus mengamati dan selalu inilah mendampingi, sehingga jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, kita bisa menjelaskannya dengan baik dan benar. Oke, next. Yang keempat lah, ini yang rawan. Buat kesepakatan jika pergi ke tempat umum atau ketika berbelanja. Ada pengalaman menarik nggak ini? Ibu-ibu. Ini biasanya emaknya aja lapar mata biasanya. Kan teladan ya nih Mbak tadi. Ini teladannya harus dimulai dari emaknya ini. Teladan. Nah, yang saya maksud di sini membuat kesepakatan jika pergi ke tempat umum atau ketika berbelanja. Contoh saja ketika ada kayak pasar malam gitu Mbak, kan sangat menggoda ya, pengen naik kuda-kudaan, pengen naik semuanya, mandi bola, kan semuanya itu berbayar. Nah, sebelum kita berangkat, itu kita biasanya yang saya lakukan adalah jalan-jalan dulu, muteri pager. Kita lihat ada apa. Nah, terus kita pulang dulu, kita ngomong-ngomong dulu. Mengkalkulasi. Mengkalkulasi gitu ya Mbak ya, habis melihat ya, terus dihitung-hitung. Ya benar, kira-kira adik mau naik yang mana atau naik yang mana saja, itu kan opsi ya. Memberikan pilihan. Belajar untuk berpendapat apa yang dia inginkan. Nah, dari situ kita bisa kira-kira budget yang mau kita gunakan. Ketika pilihan anak itu lebih, maka tugas kita loh, jatahnya hariannya itu sekian loh.
kalau memang ada event tertentu, orang tua memberikan sesuatu biar anak itu suka, jadi bisa 2 kali lipat. Misalkan kalau 10.000, maka jika mau pergi sesuatu jatahnya menjadi bertambah 20.000, katakanlah seperti itu. Nah, uang 20.000 tadi kita simpan, kita buat untuk jalan tadi. Ketika nanti kurang karena banyak godaan tadi, nah ini kadangkala memang ada yang malu karena kadangkala sampai anaknya itu tantrum, gitu kan? Kita yang malu, aduh, ngono kok gak dikei atau gak dituruti kan gitu. Tapi kita harus tetap konsisten dan kuat. Kalau kita nanti lemah di situ, ya nanti anak itu akan lebih kuat lagi. Nah, kalau memang kita sudah sepakat, ya sudah, kita disiplin dalam kesepakatan tadi. Kalau memang habis ya, oke, berarti besok lagi boleh ke sini, asal kita lihat dulu kemarin tabungannya bisa nggak digunakan untuk itu. Nah, seperti itu. Jadi manfaat menabung itu bisa dirasakan langsung oleh anak jika kita pergi ke suatu tempat yang butuh banyak uang saku, atau ketika membeli sesuatu barang yang mahal atau lebih ini sih lebih besar, seperti beli sepeda kayak gitu kan butuh uang yang banyak. Kita bisa bekerja sama, tidak langsung ini nak saya belikan sepeda untuk bunda, lebih ke mengajak anak untuk menghargai sesuatu yang bisa kita usahakan bersama-sama. Oke, bisa lanjut. Nah, ini yang biasanya banyak yang lupa, tapi mungkin dari teman-teman IP sudah melaksanakan semua. 5 adalah kenalkan sifat Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu Allah Maha Pemberi. Apapun yang kita miliki saat ini adalah karena rahmahnya Allah, karena Allah yang mempunyai sifat Ar-Razzaq. Sebenarnya bukan bunda atau ayah yang memberikan sesuatu kepadamu, tapi Allah lah yang memberikan melalui ayah atau bunda. Sehingga ketika anak ingin sesuatu, kita coba komunikasikan, siapa nih yang maha pemberi? Nah, biasanya anak kan bilang Allah gitu. Oke, kalau kamu mau sesuatu, bilang dong sama Allah gitu. Jadi kadang setiap sholat atau ketika dia menginginkan sesuatu itu, dia berdoa sama Allah, ya Allah aku pingin ini. Atau kadang dulu itu ketika masih kecil kan masih lucu-lucu dan masih lugu. Beli kue saja dia mintanya sama Allah. Nah itu kan bagi orang tua seperti saya itu, ini sangat nyes. Kemudian ketika keinginannya itu terwujud, itu syukurnya kepada Allah dan juga kepada orang sekitarnya yang memberi. Misalkan ketika ayahnya membelikan sepatu, itu kan terima kasihnya kepada ayah dan juga kepada Allah, karena sebenarnya yang memberi segala sesuatu kepada kita adalah Allah. Kita sebenarnya nggak kuasa apa-apa. Alhamdulillah kita masih diberi rezeki gitu. Oke, lanjut Mbak. Yang keenam, komunikasikan kepada anak bahwa rezeki itu tidak hanya sekedar materi atau uang ya. Karena tadi di awal cerdas finansial itu memang tidak hanya melulu tentang uang, tetapi uang ini menjadi pioner atau poin utama dalam cerdas finansial. Dari sini kita bisa menanamkan pada anak bahwa rezeki itu tidak hanya sekedar materi atau uang, tapi waktu yang disediakan oleh orang tua itu juga termasuk rezeki. Iman itu adalah rezeki yang patut kita syukuri. Kemudian nikmat sehat. Nah, ketika dulu belum pandemi, itu kan kita bisa mengajak nih menjenguk orang sakit. Nah, dari situ kita bisa belajar sama anak. Kira-kira kalau sakit gigi, katakanlah, sakit gigi periksa itu berbayar enggak? Nah, dari situ dia bisa berpikir secara logika, oh iya berarti butuh uang untuk sesuatu jika kita
dalam keadaan sakit. Kalau sehat maka kita harus bersyukur karena nikmat sehat kadangkala kita lalai sebelum kita merasakan sakit. Nah, ini perlu kita tanamkan pada anak agar setiap saat dia menjadi anak yang bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Oke, Mbak, bisa lanjut. Yang terakhir kayaknya ya ini ya. Ajari anak untuk berbagi. Jika kita punya rezeki lebih, atau kita bisa mengagendakan, kita bisa menyisihkan dari nilai kolektif uang yang dia kumpulkan. Misalkan rata-rata kalau anak saya itu dari jatah hariannya kan 10.000, 10.000, kemudian kadang dikasih mbahnya, itu kan sudah masuk haknya, sudah masuk tabungannya. Itu rata-rata 150 lebih lah kalau 1 bulan. Nah, ketika dalam 1 tahun kita bisa lihat tuh di rekening anak. Dari situ kita bisa mengajak anak untuk sedikit berbagi. Kita tawarkan pada anak untuk berbagi. Jika kamu suka enggak kamu diberi mbah kemarin? Suka lah. Kalau begitu, kamu juga harus berbagi kegembiraan pada teman-temanmu yang kurang mampu. Nah, itu jadi senang itu perlu kita tularkan kepada orang lain sehingga teman-teman yang lain yang dalam keadaan kurang atau keterbatasan itu bisa merasakan kesenangannya sama seperti apa yang kita rasakan. Cukup sekian kayaknya ya Mbak Dewi ya. Iya, terima kasih. Itu nanti. Ya Allah, luar biasa ini ya materinya. Nggak kerasa ini udah lebih dari 30 menit karena asik banget menyimak gitu ya. Iya, nggak kerasa emang asik banget Mbak. Luar biasa gitu ya. Mungkin bagi kita itu kayak di awal ya gitu aja sih anak apa gitu ya. Cuman kan kalau kita bahas lagi itu ternyata bagaimana apa ya menancapkan konsep dari yang paling mendasar gitu ya, paling mendasar terus ke hal-hal sederhana tapi itu apa ya sebagai prinsip gitu, semacam prinsip ya, konsep lah ya gitu ya, dan itu berpengaruh keluar. Kalau mendengarkan tadi itu Mbak, aku jadi inget bahwa aku tuh dari SD itu emang udah dijatah kasih uang sakunya itu 1 minggu sekali. Jadi inget gitu ya. Keren Emang berarti. iya, dari SD itu udah jatahnya 1 minggu sekali. Bahkan SMP itu udah 1 bulan. Saya itu dikasih orang tua itu ngelola uang saku 1 bulan. Sampai kuliah gitu ya. Ya itu emang bener-bener apa ya, kayak ngajarin banget kita untuk mengelola bagaimana gitu ya. Konsekuensi kalau kita habis ngeluarin nanti gimana masa depan beberapa hari selanjutnya kan gitu. Itu luar biasa ya. Oke, itu tadi dari Mbak Nisfa, mungkin dari yang hadir di sini tadi oke. Dari Indaworo, hai halo Mbak Nisfa, long time no see, sehat-sehat ya Mbak, amin, semuanya Terima sehat ya. kasih Kak Borno. Terakhir ketemu di wisuda yang di Agro Bojonegoro ya Mbak Ora ini. Lama sekali ini. Masya Mbak Allah ya Dewi ini emang belum ada, saya belum lahir. belum. Belum lahir. Masya Allah ini ya berarti kakak-kakak. Oke, ada Mbak Evita nih. Hai hai Mbak Dewi dan Mbak Nisfa. Hai juga Mbak Evita. Oke. Mbak Diana bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya betul. Membedakan dan merealisasikan kalau saya ini. Oke. Oke, Mbak Ria. Seru sekali ada tabungan untuk receh. Iya Mbak, aku juga terinspirasi banget ini tadi. Jadi karena anakku juga belum nabung ya, jadi langsung terinspirasi, oh iya ya bisa dari situ gitu. Oke. Dari Mbak Nisa nih, nyimak Mbak Dewi dan Mbak Niswa sambil senyum-senyum sendiri, senyum. Keingat kejadian-kejadian lucu saat belanja bareng anak. Iya betul Mbak. Kalau saya tuh biasanya sepakat sama anak Mbak Niswa. Habis itu ada yang gagalin. Jadi perlu sepakat dulu sama ayahnya, baru sepakat sama anak juga. Gitu ya. Mbak Niswa gitu nggak sih Mbak? Ya biasanya ayahnya kan itu ya jarang-jarang kan bersama anaknya. Ya, betul. Itu biasanya perhatian. Itu
perlu kasih Iya. kode. Akhirnya saya sebelum berangkat. Iya, oke. Ada siapa lagi tadi? Mbak Cynthia ya. Mbak Cynthia, oke, hadir habis nyuapin anak. Oke, semoga anaknya juga sehat. Mbak Cynthia juga sehat. Ada yang mau bertanya nggak nih? Mbak Ria, saya banget nih drama di tempat belanja. Kondisikan dulu ayahnya, Mbak. Sama-sama. Oke. Ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Oke, kalau belum nih sambil yang lain ngetik ya, saya mau bertanya dulu boleh nggak nih Mbak Niswa nih? Monggo. Semoga Pengalaman saya dulu Mbak Niswa sama putranya yang sekarang 10 tahun, mulai usia berapa nih Mbak? Kayak misalnya yang langsung apa itu langsung merealisasikan yang namanya menabung gitu. Sejak umur berapa itu? untuk menabung Ya, sudah lama, Mbak. Usia 3 tahun itu sudah mulai itu apa saya kenalkan bahwa ketika diberi seseorang ya tidak mengharapkan tapi memang kenyataannya untuk orang desa kan sambang mertua atau sambang paman sana sini itu pasti dapat ada uang buah. saku. Nah itu bisa kita kumpulkan. Memang belum terasa sih apa dia paham atau enggak, tapi dengan komunikasi yang berulang-ulang, alhamdulillah itu lebih nancep Mbak, dan ternyata lambat laun dia bisa melakukannya sendiri. Oke, dari 3 tahun ya, jadi sudah langsung apa istilahnya praktek gitu ya, praktek langsung menabung gitu kan. Kalau anak-anak itu kan berwujud gitu ya, kita masukin yang lucu gitu kan, semangat gitu ya, semangat gitu. Ya, yang Kalau dulu sebelum ya, dulu enggak, sebelum buka rekening itu kan kalau tabungannya penuh kan terasa berat. ya Nah, kalau kelihatan tuh banyak sekali uangnya, itu seneng sekali, Mbak. betul betul. Iya, emang harus terlihat ya kalau anak-anak itu kan kalau kita tabungkan langsung itu kan nggak terlihat gitu ya, butuh praktek. Oke. Tadi itu juga ini nih, eh, kalau jatah mingguan kayak gitu Mbak, kira-kira nih udah mulai belum nih Mbak 10 tahun sama putranya Mbak Nisfah nih? Sudah, itu Udah ya? sejak ya 6 tahunan gitu, Mbak, itu Oh yang berarti masuk kata SD ya Mbak ya? TKB akhir lah. Oh ya kita ya. Berarti ibu saya dulu udah kenal kayak ginian ya, udah mulai ngasih jatah dari SD. Ibunya Iya, saya sampai mikir dulu tuh, kenapa ibu saya tuh ngasihnya udah langsung seminggu sekali ya nih. Perasaan teman-teman itu mau berangkat baru dikasih uang gitu. Saya udah langsung aja ada tempatnya khusus gitu Mbak dulu itu sampean. oh, ya ya ya. Hebat Iya ya. ada tempatnya khusus. Setiap hari Minggu sore itu biasanya ibu saya yang naruh setiap hari Minggu sore ditaruh terus disampaikan ke saya nih jatahnya uang saku 1 minggu gitu. Jadi ya Kalau untuk saya yang 1 minggu itu baru mulai mulai kelas 3 lah. Sekarang kan kelas 3 anaknya. Nah, untuk yang harian itu mulainya di 6 tahun itu, jadi butuh waktu 2 tahun lah untuk pemantapan pengelolaan uang harian. Kemudian ternyata alhamdulillah dia sudah pintar, sudah bisa mengelola dengan baik, artinya mengelola sesuai dengan apa yang kita berikan, dan dia bisa menyisihkan uangnya dan bisa dibelikan sesuatu yang bermanfaat, yang lebih besar, lebih mahal gitu. Jadi dia rata-rata kalau kemana-mana misalkan mau beli sesuatu, nak sudah punya uang belum? Sudah, kan aku punya tabungan gitu. Jadi dia sudah bisa memanfaatkan dari jatah sendiri. berarti sudah berpikir kalau punya uang ini aku bisa beli itu gitu. Iya. Dan itu kita bebaskan, misalkan ya kalau anak laki-laki itu kan kurang suka jajan ya Mbak. Iya. Kurang suka yang dibeli itu kan mainan. Tapi kalau memang itu haknya atau yang dia pakai itu jatahnya, maka ya sudah nggak apa-apa, kita nggak perlu
terlalu ngawasi ini boleh, ini enggak boleh, enggak apa-apa. Nah, tapi kalau memang barang yang dia beli itu masih bagus dan jumlahnya sudah katakanlah lebih 3 gitu kan berarti sudah ada alarm. Kamu sudah punya. Bagaimana kalau kita begini ya? Jadi kita sudah mulai ajak komunikasi sejak awal sehingga alur berpikirnya dia bisa menentukan mana yang benar-benar dia butuhkan gitu. Ya, betul betul ya. Oke, dari yang hadir di sini nggak bertanya, tapi boleh kok cerita nih pengalaman atau pengalaman dirinya atau pengalaman bersama anak. Mbak Diana, Mbak Nisfa, pernah tidak anak khilaf membelanjakan uang melebihi uang jatah? Hihi. Langsung aja dijawab. Iya, seingat saya dia lebih teliti daripada saya. Masya Allah. Memang itu Mbak, ternyata orang tua banyak belajar dari anak, karena anak kan masih apa ya benar-benar baik gitu loh. Justru kita yang kadang kala gak tegorek kayak gitu. Terutama ketika kita tinggal bersama orang tua. Saya kan tinggal serumah nih sama orang tua. Nah, ketika itu sudah sudah melebihi target itu, kemudian anaknya minta. Nah, di situ kan saya bilang, "Nak, bukannya jatah hariannya sudah habis." Nah, sama mbahnya, "Wong atase es 2.000 kok ora ditukokno," kayak gitu. Jadi mbahnya itu Iya tuh, tetapi tantangan banget, Mbak. iya, tetapi di sini kita harus bijak. Kalau memang sudah ada di depan mata anak, ya kita nggak usah bertengkar atau rame lah dengan orang tua. Kita tunjukkan kita santun, menghormati apapun yang dilakukan oleh orang tua. Tetapi nanti di balik layar, nah kita bisa obrol. Kita bisa Iya, nanti supaya kalau sudah di dalam kamar. nah, tujuan kita itu gini loh Bu, bukan berarti nggak tega gitu. Tapi ini butuh untuk menumbuhkan atau membentuk karakter anak supaya anak bisa mengelola uangnya dengan baik. Jadi yo mohonlah sampai buka tiga-tiga nemen. Insya Allah saya melakukan sesuatu ini demi anaknya kok. Meskipun dia awal-awal nangis, nanti bisa dilihat. Nah, Alhamdulillah sekarang bisa dirasakan Mbak dan orang tua saya jadi sangat percaya sama saya. Alhamdulillah ya Mbak ya, jadi malah ngerti semua, malah bisa kerjasama gitu ya. Ya, itu tantangan kalau bersama orang tua memang ya. Oke, Banyak ada yang mau? Iya Mbak. banyak tim. Kalau tim itu loh banyak tim. Oh iya banyak tim. Butuh banyak komunikasi juga ya. Oke. Sudah nggak ada yang bertanya? Dan Ada yang alhamdulillah mau? ini kan kita bisa belajar dari belajar tentang komunikasi produktif itu kan Mbak, sehingga Ya, betul. kita bisa mengungkapkan keinginan kita dengan santun tanpa harus rasani sana sini kan tidak ada solusi. Jadi pokoknya join itu luar biasa Mbak manfaatnya. Ya, luar biasa ya. Iya, seharian kita gitu ya. Ibaratkan itu apa? Memperbaiki tatanan-tatanan kehidupan kita. Oke, ada yang mau berbagi lagi nggak nih? Atau sudah nggak ada? Oke, sudah nggak ada ya? Coba dilihat dulu. Sudah nggak ada. Ada yang mau bercerita? Kita masih punya waktu sih sebenarnya. Ada yang punya pengalaman unik bersama putra-putrinya? Atau pengalaman diri sendiri yang kali aja gitu ya bisa diterapkan gitu ya atau punya strategi apa gitu ya strategi yang berhasil diterapkan. Oke. Ada nggak ada. Oke, kita simpulkan dulu ya hari ini ya. Oke, Mbak Niswa, kalau sudah ada, boleh disimpulkan kira-kira dari penyampaian dan diskusi tadi gitu ya. Apa sih kemudian poin-poin yang perlu banget gitu. Kalau dari saya nih tadi tuh benar-benar ngingetin banget gitu ya. Kita apa
kalau rezeki itu adalah ya dari Allah gitu. Kita sebagai orang tua anak-anak kita itu hanyalah sebuah perantara gitu ya. Dan rezeki itu apa dan rezeki itu nggak hanya uang gitu ya, yang lainnya itu banyak sekali, apalagi tentang kesehatan dan sebagainya. Ya, monggo Mbak Niswa. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Jadi eh, ketika kita menemani anak, terus anak nangis itu bukan berarti kita tega, tetapi lebih ke menguatkan. Karena hidup ini masih panjang dan banyak sekali godaan. Jadi di situ kita harus kuat. Nah, kuat itu dari mana? Kuat yang mulai dari diri sendiri. Dari sendiri yang kita tularkan kepada anak, dicontoh oleh anak. Jika kita bisa merubah keluarga, insya Allah orang lain yang ingin seperti kita itu akan bisa berubah juga. Nah, kalau kita nggak bisa merubah dunia, maka kita diri kita sendiri. Dari situ kita bisa menularkan hal-hal yang baik yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Masih ingat saya pesannya Bu Septi itu dalam cerdas finansial bahwa kemuliaan itu yang harus dicari. Nanti rezeki akan mengikuti. Nah, ini sehingga kita harus benar-benar memilah dan memilih jalur utawa jalannya kita mendapatkan rezeki. Nah, dari situ insya Allah Allah itu maha pemurah dan Allah maha tahu. Insya Allah Allah akan mencukupkan rezeki kita jika kita memang sudah butuh dan sudah berupaya dengan maksimal. Sayang anak itu kan bukan berarti menuruti semua apa yang mereka inginkan, tetapi kita bisa memberi contoh atau memberi teladan kepada anak bagaimana cara mewujudkan sesuatu yang dia inginkan. Nah, dari situ dia bisa berproses mengetahui step-step yang akan dilakukan untuk mewujudkan keinginannya. Karena kita nggak selamanya bisa bersama di sampingnya, tetapi kita bisa memberikan sebuah atau beberapa inspirasi dalam menjalani kehidupan ini. Itu dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang, saya kembalikan pada Mbak Dewi. Oke, terima kasih banyak Mbak Niswa berbagi ilmunya hari ini gitu ya. Insya Allah luar biasa sekali. Ilmu hari ini bisa kita aplikasikan gitu ya. Semoga kita juga ketika mengaplikasikannya kita ya selalu belajar lagi gitu ya, dan aplikasikan lagi gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Niswa untuk berbaginya hari ini dan semuanya. Ya, untuk semuanya sampai jumpa lagi di talk show dari regional ya, dalam rangka apa ini, memeriahkan KIP gitu ya. Kalau hari ini dari Hima gitu ya, besok lagi ada dari komponen-komponen lain, silahkan tetap menyimaknya gitu ya. Sekian dari kami Hima, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Sama Mbak Ria juga, kita semua satu tim hari ini yang mempersembahkan live ini gitu ya. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak, berpartisipasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam, sehat-sehat semuanya.